Maaf, saya keliru pencet ini. Sekarang saya akan lanjutkan ke slide saya. Kalau tidak nanti waktu saya habis ini. Hmm? Iya, Pak. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini dia pengertian dari korupsi. Bentar ya. Nah, pengertian dari korupsi itu apa sih? Ada beberapa pengertian di sini yang saya ambil, Bapak Ibu. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20, artinya JO ini yang sudah mengalami revisi atau pembaharuan. Jadi sebenarnya sama di tahun 1999 ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 31. Kemudian diperbarui lagi di Nomor 20 tahun 2001. Tindakan korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi tindakan apapun yang melawan hukum, yang maksudnya itu memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Kenapa kok ada orang lain? Biasanya kan ada korporasi begitu ya. Jadi ada apa namanya persatuan antara satu orang dengan yang lainnya begitu yang sama-sama saling ingin memperkaya masing-masing, kemudian akhirnya bersatu untuk memperkaya dirinya masing-masing. Nah, itu juga termasuk kegiatan korupsi yang akhirnya nanti berakibat merugikan negara atau perekonomian negara dampaknya. Kemudian yang kedua, ini pengertian korupsi menurut Robert Klitgard. Korupsi itu adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, ini menurut Robert Klitgard. Kemudian yang terakhir, menurut ini, politik sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu pengertiannya, saya hanya ambil 3 saja cuplikannya. Dalam ilmu politik, korupsi itu didefinisikan sebagai penyalahgunaan resmi jabatan, penyalahgunaan jabatan resmi, administrasi, ekonomi, atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri atau yang disebabkan oleh orang lain, yang ditujukan untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Nah, dalam pengertian ini, Bapak Ibu ya, jadi menurut ilmu politik ini penyalahgunaan jabatan, administrasi, ekonomi, ataupun politik, baik itu yang disebabkan oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Misalnya kalau kita dalam kampanye itu Bapak Ibu ya, jadi cucunya itu misalnya. Nah, itu kan juga sama saja, dia membantu orang lain yang saat itu sedang memiliki kepentingan pribadi untuk bisa naik ke jabatan tertentu atau jabatan yang dipromosikan. Jadi bukan hanya kita sendiri, tapi kalau kita membantu orang lain itu pun kita juga sama, nanti akan terjerat pasal-pasal korupsi. Oleh karena itu lebih baik kita menghindari dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bisa kita menyampaikan juga kepada orang lain. Atau ketika kita dimintai bantuan oleh orang lain untuk membantu melakukan tindak pidana korupsi, maka kita juga harus bisa kita harusnya menolak. Nah, ini tadi yang disebut dengan nilai-nilai integritas yang ada dalam diri kita, nanti implementasinya seperti itu kurang lebih. Saya next. Woi, kenapa ini nggak mau? Oh, oke, ini dia. Nah, sebentar. Nah, ini tadi seperti yang ada di dalam video yang kedua tadi. Sudah dijelaskan bahwasanya ada nilai-nilai integritas yang ada di dalam diri kita yang harus kita pupuk dan kita kembangkan. Apa saja nilai-nilai integritas itu? Yang pertama adalah jujur. Jujur itu menjadi kunci segala hal. Kalau kita jujur, insya Allah tidak akan ada kemurkaan di dunia ini. Kalau semuanya mau jujur, insya Allah dunia ini juga akan aman.
Indonesia juga seperti itu. Pemerintahnya jujur, rakyatnya jujur, semua elemen jujur. Pasti kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Karena jujur itu kunci utama. Memang menjadi orang jujur itu sangat sulit sekali. Karena apa? Kendala kita di depan kita ini sangat banyak sekali. Kita berusaha untuk jujur sementara orang lain mencederainya. Jadi kita berusaha untuk jujur sementara orang lain malah justru membohongi diri kita. Nah, bagaimana kita memiliki sifat jujur ini, Bapak Ibu, dan kita mempertahankan nilai-nilai kejujuran ini. Seperti tadi di video yang pertama, si anak tadi ya yang diminta ibunya untuk membeli bahan-bahan kue. Padahal itu hanya sedikit loh dia ambilnya. Dan ibunya juga tidak tahu kan kalau dia tidak jujur. Nah, tapi karena nilai-nilai integritas itu tertanam sejak kecil, akhirnya dia tidak mau. Akhirnya dia kembalikan lagi uangnya kepada ibunya. Paling tidak dia menyampaikan bahwasanya itu tadi uangnya mau saya ambil untuk beli kue. Itu hal-hal kecil sekali yang kadang-kadang itu menurut kita, nggak apa-apa. Padahal itu merugikan sekali. Kemudian yang kedua adalah sabar. Kenapa kok kita harus sabar? Karena kita menghadapi banyak orang dan orang lain yang kita hadapi itu tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Ketika kita mau melangkah, kita mau berbuat jujur, berbuat baik, sementara orang lain yang ada di depan kita, yang ada di samping kita tidak mendukung gerakan kita. Jadi kita harus sabar. Sabar dalam menjalankan atau menanamkan nilai-nilai integritas di dalam diri kita. Pokoknya dimanapun, sabar itu tidak pernah ada batasnya. Ada pepatah mengatakan ya, sabar tanpa batas. Ya itu mungkin yang harus kita pertahankan. Kemudian sederhana. Nah, sederhana ini adalah cikal bakal kita menjadi orang yang anti korupsi. Karena kalau kita sederhana, mau memaknai hidup ini sesuai dengan kebutuhan kita, insya Allah kita tidak akan tergiur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kalau kita mengikuti gaya hidup yang tinggi sementara pendapatan kita tidak sampai atau lebih besar pasak daripada tiang, maka itulah nanti faktor-faktor yang juga menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian mandiri, tadi sudah, mohon maaf ini nilai-nilai integritasnya tidak urut ya Bapak Ibu, tidak seperti yang tadi ditayangkan di video, tapi lengkap. Mandiri, ketika kita bisa melakukan semuanya sendiri, kenapa kita harus melibatkan orang lain yang belum tentu orang lain itu juga mau melakukannya. Artinya berusahalah untuk melakukan segala sesuatu itu secara mandiri. Karena dengan begitu kita akan tidak tergantung kepada orang lain. Seperti itu. Itu juga termasuk nilai integritas. Kemudian kerja keras. Kalau mau sukses ya kerja keras, kalau mau kaya ya kerja keras. Kalau kita mau kaya tapi kita tidak mau kerja keras, korupsi akhirnya. Nah, seperti itu kan. Maunya itu duduk manis, kemudian ongkang-ongkang kaki, duitnya datang sendiri, dari mana? Menipu dan lain sebagainya. Nah, itu karena tidak ada nilai-nilai integritas di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah peduli. Peduli ini merupakan nilai integritas yang juga sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki empati kepada orang lain, wah kita akan menjadi manusia yang sangat kaku sekali. Adil. Adil di sini tidak pandang bulu, tidak memandang atau tidak berat sebelah kepada siapapun, kita memberikan perlakuan itu adil. Memberi nilai juga kita adil sebagai guru, tidak memandang bahwa itu adalah anaknya kerabat saya, itu adalah anak saya yang sekolah di sini, itu adalah anaknya kepala sekolah saya misalnya. Kemudian memberikan nilai yang tidak adil. Itu juga termasuk tindak pidana korupsi loh. Kita korupsi nilai, kita korupsi angka. Karena apa? Kita melakukan sesuatu tidak jujur. Dan kita tidak adil memberikan itu. Sementara ada orang lain yang memang berhak menerima nilai yang lebih tinggi, dia harus tersisih hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian tanggung jawab. Kita berani bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Nah, seperti itu. Kemudian berani mengatakan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang sesungguhnya meskipun itu sakit dirasakan. Jangan sampai sakitnya tuh di sini nanti jadi begitu ya. Jadi berani, memang sangat susah sekali ya memiliki sifat keberanian itu. Karena apa? Kita biasanya itu bertabrakan dengan
hal-hal